Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afanil Haq dari kelas 1 SD. Di sini saya akan menerangkan tentang memahami kalimat. Yang pertama ada frasa, yang kedua ada klausa, yang ketiga ada kalimat, dan yang keempat ada kalimat efektif. Yang pertama, frasa. Frasa secara singkat dapat diartikan sebagai gabungan dari kata-kata yang mempunyai arti berkesinambungan. Secara luas dapat dikatakan sebagai kelompok kata yang terdiri atas unsur inti dan unsur keterangan yang tidak melampaui batas fungsi sintaksis. Lalu apa itu batas sintaksis? Frasa tidak dapat menduduki dua fungsi sekaligus yang berbeda dalam kalimat. Misalnya, satu frasa menduduki dua fungsi yang berbeda, berarti telah melampaui batas fungsi. Contoh frasa: angin yang berhembus, angin yang berhembus sepoi-sepoi. Contoh kedua, orang itu sangat ramah, orang yang sangat ramah itu tetanggaku, orang yang berjalan melenggang itu pamanku. Klausa secara singkat dapat diartikan sebagai kelompok kata yang di dalamnya mengandung predikat. Secara luas, klausa merupakan satuan gramatikal yang berupa kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat serta berpotensi sebagai kalimat. Contoh klausa: sejak menulis masa aksi, Tan Malaka menjadi hantu bagi pemerintah Hindia Belanda. Sejak menulis masa aksi, Tan Malaka menjadi hantu bagi pemerintah Hindia Belanda. Apa itu kalimat? Bagaimana kalimat dapat mempengaruhi sebuah wacana? Kalimat adalah satuan bahasa yang dapat mengungkapkan pikiran yang utuh atau setiap tuturan yang dapat mengungkapkan suatu informasi secara lengkap. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan maupun tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Kalimat secara singkat dapat diartikan sebagai gabungan dari kata-kata yang diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca. Apa itu kalimat efektif? Konsep kalimat efektif dikenal sebagai suatu komunikasi yang dapat memberi pengaruh berupa informasi, ide, atau gagasan dengan jelas dan tidak membingungkan. Kalimat dikatakan efektif jika dapat membuat proses penyampaian dan penerimaan itu berlangsung dengan sempurna. Kalimat efektif mampu membuat isi atau maksud yang disampaikan itu tergambar dengan lengkap dalam pikiran penerima, persis seperti yang diutarakan penyampai. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat dapat mewakili gagasan atau perasaan pembicara atau penulis dan sanggup menimbulkan gagasan yang sama tepatnya dalam pikiran pendengar atau pembaca seperti yang dipikirkan pembicara atau penulis. Ciri-ciri kalimat efektif: kesepadanan, keparalelan, kehematan, kecermatan, kepaduan, kelogisan. Yang pertama, kesepadanan. Maksud dari kesepadanan dalam kalimat efektif yaitu seimbangnya pikiran atau gagasan dengan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan kalimat ini memiliki beberapa ciri, yaitu kalimat mempunyai subjek dan predikat yang jelas. Kejelasan tersebut dapat dilakukan dengan menghindari penggunaan kata depan seperti di, dalam, bagi, untuk, pada, kepada di depan subjek. Contohnya, yang pertama, contohnya kepada hadirin dimohon berdiri. Yang kedua, untuk itu kami mohon kebijaksanaan atas pelanggaran yang terjadi. Kesepadanan tidak terdapat subjek ganda, misalnya sebagai berikut: soal itu saya kurang jelas. Yang kedua, orang itu wataknya jahat. Dan bagi saya soal itu kurang jelas. Orang itu berwatak jahat. Watak orang itu jahat. Kesepadanan tidak menggunakan kata penghubung intrakalimat seperti sehingga, dan, atau, lalu, kemudian, sedangkan, bahkan pada kalimat tunggal. Contohnya, kami datang agak terlambat sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Yang kedua, keparalelan. Maksud dari keparalelan yaitu kesamaan atau kesejajaran bentuk dalam kalimat. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan ungkapan nominal, seterusnya juga harus mengikuti. Misalnya, semakin hari seharusnya kita semakin berpikir
menindak, dan usaha untuk mewujudkan mimpi. Yang ketiga ada kehematan. Kalimat efektif hendaknya menghindari penggunaan kata ataupun frasa yang tidak perlu sehingga tidak menjadi pemborosan kata. Misalnya, karena kita tidak diajak langsung untuk berdiskusi, maka dari itu kami menuntut adanya peninjauan kembali RUU Omnibus Law. Kedua ada Bima dilahirkan di Surabaya pada hari Jumat tanggal 17 bulan Agustus tahun 1998. Yang ketiga, agar supaya revolusi ini berhasil, segala elemen rakyat harus bersatu demi satu tujuan yang sama. Dan yang keempat, masih banyak hal-hal yang harus dibahas. Yang keempat ada kecermatan. Kalimat efektif hendaknya tidak menimbulkan pengertian atau maksud ganda dan juga tidak menggunakan kata yang tidak tepat. Misalnya, dialah istri lurah yang baru. Kita sedang melihat pertandingan Persibas di Gelora Bung Karno. Yang kelima ada kepaduan. Kalimat efektif dimaksud sebagai kepaduan pernyataan sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Misalnya, penetapan bahasa kesatuan kita sangat mudah pada mana masing-masing perjuangan, di mana rakyat Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, yang senasib, seperjuangan serta satu cita-cita. Maka karena kesadaran tadi disertai pemikiran, maka rakyat Indonesia menetapkan bahasa nasional tersebut sebagai bahasa kesatuan. Yang keenam ada kelogisan. Maksud dari kelogisan adalah ide yang terdapat pada kalimat dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Misalnya, kepada yang terhormat Rektor Universitas Sultan Agung Tirtayasa, waktu dan tempat kami persilakan untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara ini.